Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Vernika Anjani, mahasiswi Institut Bakti Nusantara dari kelas 8 NPM 2010173. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa sih itu audit sistem informasi, dan di sini saya juga akan mereview atau membedah salah satu jurnal mengenai audit sistem informasi. Sebelum kita membedah salah satu jurnal tersebut, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu audit sistem informasi. Audit sistem informasi itu sendiri adalah sebuah proses pengumpulan dalam rangka menilai bukti-bukti dalam proses penentuan apakah sistem komputer dapat menjaga integritas data dan mengamankan aset sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Setelah kita mengetahui apa itu audit sistem informasi, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari audit sistem informasi itu. Tujuan itu terdapat 4 tujuan. Yang pertama yaitu mengamankan aset. Aset yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, manusia, file data, dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung lainnya. Yang kedua yaitu menjaga integritas data. Tanpa menjaga integritas data, organisasi tidak dapat memperlihatkan potret dirinya dengan benar atau kejadian yang ada tidak terungkap seperti apa adanya. Yang ketiga yaitu menjaga efektivitas sistem. Sistem informasi dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut dapat mencapai tujuan. Yang keempat yaitu mencapai efisiensi sumber daya. Efisiensi jika ia menggunakan sumber daya minimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Nah, kemudian setelah kita sudah mengetahui apa itu audit sistem informasi dan tujuan-tujuan apa saja yang terdapat dalam audit sistem informasi itu, selanjutnya kita akan membedah salah satu jurnal yang berjudul Audit Sistem Informasi menggunakan framework COBIT 4.1 dengan domain Monitor and Evaluate pada PT Samudra Indonesia Tbk. Di dalam jurnal ini kita menggunakan COBIT 4.1. COBIT ini merupakan kerangka dari Best of Practice Manajemen Teknologi Informasi yang membantu organisasi untuk memaksimalkan keuntungan bisnis, serta dapat membantu auditor, user, dan manajemen mengelola risiko dan masalah-masalah teknis dalam organisasi. Nah, dalam COBIT ini peneliti menggunakan domain COBIT yang pertama yaitu MI1, Monitor and Evaluate IT Performance. Yang kedua ME2, Monitor and Evaluate Internal Controls. Yang ketiga MI3, Ensure Compliance with External Requirement. Yang keempat yaitu MI4, Profit IT Governance. COBIT ini memiliki standar kontrol praktis yang digunakan sebagai pengukur bagi sebuah organisasi dari domain Monitor and Evaluate yang digunakan oleh peneliti sama atau tidak jauh beda dengan poin pertama pada domain COBIT 4.1. Kemudian penerapan yang tepat pada tata kelola teknologi informasi di lingkungan perusahaan tergantung pada pencapaian 3 aspek kedewasaan atau maturity, yaitu yang pertama kemampuan, jangkauan, dan kontrol. Tingkat kemampuan pengelolaan teknologi informasi ini berdasarkan kerangka kerja COBIT 4.1 yang memiliki level kedewasaan dengan skala dari level 0 sampai level 5, yaitu antara lain level 0 non-existent, level 1 initial, level 2 repeatable, level 3 yaitu definite, level 4 managed, dan level 5 yaitu optimist. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai visi, misi, target, dan strategi yang terdapat pada PT Samudra Indonesia. Pada visi itu sendiri yaitu Global Connectivity to Meet People's Need, yang berarti perusahaan memiliki tujuan menghubungkan secara global untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian misi pada PT ini yaitu yang pertama menyediakan layanan jasa transportasi untuk memenuhi kebutuhan distribusi barang seluruh Indonesia. Yang kedua, senantiasa memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Yang ketiga, berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang terakhir, turut berperan serta dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan membangun potensi sumber daya manusia di Indonesia. Kemudian yaitu terdapat strategi pada perusahaan ini. Yang pertama, memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan di setiap lini bisnis.
Yang kedua, meningkatkan investasi di sarana pendukung kegiatan logistik. Setelah itu, penulis melakukan beberapa metode audit sistem informasi pada PT Samudra Indonesia. Yang pertama yaitu menentukan audit resource, yang kedua evaluasi kontrol, yang ketiga evaluasi kesesuaian proses terhadap kontrol, yang keempat yaitu evaluasi substansi terbatas, yang kelima evaluasi substansi signifikan, yang keenam pengukuran level kedewasaan, dan yang terakhir menentukan kesimpulan dan rekomendasi. Beberapa metode pun sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah audit sistem informasi pada PT Samudra Indonesia. Langkah-langkah tersebut yang pertama yaitu kita membuat sebuah kuesioner untuk mengetahui tujuan teknologi informasi dan survei ke perusahaan. Yang kedua yaitu melakukan pengumpulan data dengan metode judgmental sampling, wawancara, observasi, dan kuesioner. Yang ketiga yaitu memahami strategi dan proses bisnis yang dimiliki oleh PT. Yang keempat yaitu melakukan mapping antara tujuan teknologi informasi dan proses teknologi informasi. Yang kelima yaitu penentuan aspek yang perlu diukur. Yang keenam mengukur tingkat kedewasaan. Yang ketujuh validasi data yang diperoleh. Yang kedelapan yaitu mengambil kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil analisa audit sistem informasi. Audit awal teknologi informasi ini dilakukan dengan pengisian kuesioner ke seluruh domain yang terdapat di COBIT 4.1. Hasil dari kuesioner awal audit yang berfokus pada domain monitor and evaluate digunakan sebagai nilai perbandingan dengan hasil analisa kontrol dan analisa evaluasi oleh penulis. Secara keseluruhan, proses teknologi informasi yang ada di PT Samudra Indonesia sudah dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil penilaian tingkat kedewasaan mengenai domain ME1 hingga ME4 sudah tergolong sesuai dengan prosedur yang dimiliki. Penilaian tingkat kedewasaan teknologi informasi pada PT Samudra Indonesia yang tergolong kriteria definite disebabkan karena perusahaan sudah menerapkan proses teknologi informasi sesuai dengan prosedur dan standar yang ditentukan dan sudah disesuaikan dengan model bisnis, strategi, dan tujuan bisnis perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai audit sistem informasi dan juga salah satu jurnal yang saya review. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.